Salam, selamat bertemu dan selamat berbakti kepada Anda semua yang dapat bersama dengan saya di Ondorok On Air pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi, apa kabar? Nun dengah, nama berita, anun bala. Saya berdoa Anda semua mengalami keadaan yang baik sepanjang minggu yang sudah berlalu. Pada pagi hari ini sudah siap untuk beribadah bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Anda semua pun sudah tahu hari ini hari yang luar biasa. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Yang saya maksudkan adalah hari ini di mana seluruh dunia kita menyambut Hari Ibu. Jadi bagi Anda yang di rumah, kalau ada ibu bersama dengan Anda, saya mau supaya anak-anak ucapkan dulu selamat Hari Ibu kepada ibu Anda dulu. Oke, sila lakukan. Semua? Sudah? Ucapkan kepada dia Happy Mother's Day. Dan juga mungkin nanti selepas ibadah saya juga mau mengajak Anda semua untuk mungkin dapat menghubungi ibu-ibu Anda di mana dia berada. Kalau dia masih ada lah. Kalau dapat hubungi dia, ucapkan kepada dia selamat Hari Ibu. Sekurang-kurangnya dia tahu bahwa kamu sebagai anak ingat dia pada hari ini. Jadi dalam kesempatan yang ada, saya juga ambil waktu ini untuk berdoa khusus bagi ibu-ibu yang ada di rumah atau yang ada di mana pada saat ini. Kita sama-sama menyatukan hati kita akan berdoa untuk semua ibu-ibu yang ada. Karena tanpa ibu kita pun tidak ada. Mari kita doa kiranya Tuhan terus memelihara, melindungi dan memberkati ibu-ibu kita dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang telah memberikan kepada kami seorang yang bergelar ibu. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini di seluruh dunia Tuhan mengingati hari di mana untuk kami semua dapat memperingati ibu-ibu. Tuhan, kami berdoa bagi setiap ibu yang ada pada pagi hari ini bersama dengan keluarga, dengan anak-anaknya Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap ibu-ibu ini. Maupun Tuhan ibu-ibu yang ada di tempat yang jauh daripada anaknya pada saat ini, Tuhan juga memelihara, melindungi dan memberkati dia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ibu-ibu kami ini, Tuhan Engkau yang memelihara, melindungi, bahkan Tuhan memberkati dia dengan kesehatan dan umur yang panjang. Di dalam semuanya Tuhan kami berdoa kiranya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi atas penyertaan Tuhan yang memelihara ibu-ibu kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini saya akan lanjutkan untuk membawa kita dengan kesinambungan firman Tuhan yang telah saya sampaikan dalam minggu-minggu yang sudah berlalu. Pada khotbah yang terakhir yang saya sampaikan yaitu tentang Yesus yang sudah naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga. Apakah murid-muridnya ditinggalkan begitu saja untuk meneruskan amanat agung yang telah Tuhan percayakan kepada mereka? Terlebih dahulu saya ingin sampaikan urutan pesanan Yesus kepada murid-muridnya waktu dia masih berada bersama dengan mereka. Nah, pada waktu Yesus masih bersama dengan muridnya, waktu ada di bumi, kita lihat bahwa di sana Yesus ada menjanjikan kepada mereka seorang penolong. Katakan seorang penolong. Haleluya. Nah, ini kita boleh baca di dalam Yohanes bab yang ke-14. Saya bawa kita untuk renungkan, hayati sebentar. Ayat 16 dan 17 yang berkata, Yesus sendiri menyatakan kepada muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai
kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Jadi itu yang dikatakan penolong, seorang penolong, seorang pribadi yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya pada waktu dia masih bersama dengan mereka. Nah, di dalam bahasa Inggris saya sampaikan juga di Amplified Bible. And I will ask the Father and He will give you another helper ataupun comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see him or know him, but you know him because he, the Holy Spirit, remains in you continually and will be with you or in you. Nah, juga di dalam Yohanes 16 ayat 7 dia berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, waktu Yesus masih bersama dengan mereka, dia katakan, dia akan memberikan ataupun mengutus seorang penolong yang lain akan bersama dengan murid-muridnya. Nah, selanjutnya pada waktu selepas Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, dia masih berjalan di bumi selama 40 hari. Secara fisik bersama dia bertemu dengan muridnya beberapa kali. Dan sebelum dia naik ke surga, sekali lagi dia memberi pesan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa yang telah dia nyatakan kepada mereka. Jadi di dalam kisah para rasul kita akan lihat pada pagi hari ini, di dalam teks yang terdapat daripada kisah para rasul bab yang pertama ayat 1 sampai 9, saya akan baca untuk kita. Yesus menyampaikan kepada mereka pesan ini lagi. Dia memperingatkan kepada mereka tentang penolong yang akan berserta atau bersama dengan mereka. Kita perhatikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, dengar sini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Mari sekali lagi saya ajak kita untuk berdoa. Kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk Tuhan berbicara supaya firman-Nya pada hari ini menjadi dorongan dan juga peneguhan bagi iman kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu sekali lagi. Kami membuka hati kami dan mengizinkan Tuhan Roh Kudus berbicara dan berkarya yang membuka pikiran kami untuk mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman ini Tuhan hidup di dalam kami, menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengisytiharkan penyertaan penguasaan-Mu seluruhnya Tuhan. Dan di udara Tuhan, segala kuasa-kuasa asing, kuasa kegelapan yang menghambat pendengaran dan pengertian akan firman-Mu kami tolak, kami singkir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan bebas bekerja dan berkarya dan melayani setiap yang mendengar pada pagi hari ini, dan diberikan kekuatan, kesegaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, Dia sudah menyatakan sebelum itu ada penolong yang akan diberikan. Dan janji yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu kepada muridnya digenapi pada hari Pentakosta. Katakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 1 sampai 4. Kamu boleh merujuk kepada bagian firman Tuhan itu. Dan pada pagi hari ini saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya membawa berita baik. Good news. Berita mana? Ko Iban? Dengar sayu, kata orang Kayan. Balado, kata Lumbawang, ataupun Kelabit. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berita baiknya adalah di mana Roh Kudus yang telah dijanjikan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu itu, pada hari Pentakosta itu adalah Roh Kudus yang sama, pribadi yang sama yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan haleluya. Amen. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini berita baik yang mau saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, dan saya teruja untuk menyatakan ini. Dan inilah yang Tuhan janjikan kepada gereja-gerejanya di zaman akhir ini ataupun waktu-waktu terakhir ini. Gereja perlu mengerti dan memahami bahwa ada seorang penolong yang telah Yesus janjikan untuk melengkapi, untuk menolong gereja untuk menghadapi keadaan-keadaan di zaman akhir ini. Nah, pada pagi hari ini dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini membawa saya kepada tema yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan Dia melakukan sesuatu di dalam kita. Dia mengerjakan sesuatu di dalam kita. Dan saya berikan apa yang Dia kerja ini sebagai satu tema bagi firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu EMCO. Apa itu EMCO? Nah, sebelum kita masuk di PKP fasa yang keempat ini, ada Perdana Menteri kita, dia menyampaikan satu arahan yang baru, yaitu EMCO. Apa maksudnya? Enhanced Movement Control Order. Ini adalah untuk kawasan tempat-tempat yang mana wabah COVID-19 ini semakin boleh kita katakan tempat yang panas, yang masih banyak kes-kes terjadi di tempat itu. Jadi dalam arti kata, dia memberikan satu perintah kawalan di situ yang diperketatkan. Jadi saudara yang sekalian Tuhan, apa yang saya mau bawa kepada kita tidak ada kaitan dengan PKP ataupun PKP
itu bahasa Melayunya, atau IMCO yang ada ataupun yang Anda sudah sedia maklum. Tetapi IMCO yang ingin saya bicarakan pada pagi hari ini adalah apa yang Roh Kudus akan lakukan ataupun sedia untuk lakukan di dalam kehidupan saudara sebagai orang yang percaya. Haleluya. Nah, I-nya itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sebelum itu saya baca sekali lagi di dalam Kisah per 1 ayat yang ke-8 tadi, dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. I yang pertama, yaitu empowered, diperkasakan. Dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, Dia memperkasakan kita. Haleluya. Nah, empowered maksudnya itu to give someone the authority and power to do something. Di bawah empowered ini, satu saya mau jelaskan bahwa ini adalah untuk menjadikan kita saksi bagi Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus yang sebelumnya, waktu Yesus masih ada di bumi dan dia ditangkap, murid-muridnya ketakutan. Mereka lari. Bahkan kita dengar bahwa Petrus sendiri menyangkal waktu Yesus ditangkap dan waktu Yesus dihadapkan kepada pengadilan. Ada Petrus di situ, dia deny, dia menyangkal Yesus, ada ketakutan di dalam dia. Tetapi sekarang ini setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus ini diperkasakan. Mereka dilengkapi dengan kuasa. Mereka memiliki keberanian untuk memberitakan, untuk mengisytiharkan, yes, Jesus Christ is the Savior. Yesus Kristus inilah yang datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, bagi gereja-gereja Tuhan juga, kita perlu mengakui dan menerima hakikat bahwa inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Haleluya. Kita dilengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi. Katakan, menjadi saksi. We are all called to be witness for Christ. Untuk memberitakan tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus itu kepada orang yang belum percaya kepada Dia. Dan ini terjadi kepada murid-murid Yesus. Selepas Yesus naik ke surga, mereka diperkasakan dengan kuasa. Dan saudara, mereka berani untuk bersaksi, memberitakan that Jesus Christ is the Savior. Haleluya. Dan saudara, seterusnya, Roh Kudus itu yang hadir dalam setiap orang yang percaya, itu memperkasakan mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Katakan, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Sekali lagi, katakan, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 12, waktu Yesus masih bersama dengan muridnya, dia sampaikan pesan ini kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, kita semua yang percaya kepada Tuhan, ada berita baik untuk kita, bahwa di dalam saudara, di dalam saudari, ada Roh Kudus Tuhan yang bersama dengan Anda dan siap untuk menolong saudara di dalam kehidupan Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Dia percayakan kepada saudara dan saya. Haleluya. Maka itu sebabnya jangan takut. Katakan, jangan takut untuk melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Haleluya. Nah, waktu Yesus di bumi, apa yang banyak Dia lakukan? Dia banyak menyembuhkan orang sakit.
Dia banyak melepaskan orang-orang kerasukan atau yang terikat. Dia memberi makan kepada orang-orang banyak yang lapar. Saudara yang sekalian Tuhan, dia hidup dan dia menjadi teladan bagi kita. Apa yang seharusnya, apa yang perlu kita lakukan bagi mereka-mereka yang tidak tertolong. Saudara yang sekalian Tuhan, di dalam inspirasi hari ini, dalam hari Rabu yang lalu, kita mendengar kesaksian Brother Robin, salah satu jemaat ataupun pemimpin kita, yang menyampaikan kesaksian di tempat kerjanya. Dia punya kerja itu adalah jual daging babi. Tiap-tiap hari itulah kerjanya dia. Dan dia tidak ada kesempatan banyak untuk pergi keluar, untuk melayani, pergi menjangkau jiwa, untuk pergi menginjil. Tetapi dia mempergunakan tempat kerjanya itu. Dalam kesempatan ada customer datang untuk membeli daging babi daripada dia. Dia akan ambil, pergunakan kesempatan itu untuk bercerita dengan mereka. Dan bertanya kepada mereka keadaan kehidupan mereka. Dan di dalam pada itu ada di antara mereka yang di dalam keadaan yang masalah. Brother Robin tidak segan-segan, tidak malu untuk bersaksi tentang pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan juga bila mana ada yang menyatakan mereka ada sakit, ada kelemahan, dia juga tidak malu untuk langsung ambil kesempatan di sana berdoa bagi mereka. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak kurang kesaksian yang dia sampaikan. Ada di antara mereka yang dilayani, yang didoakan itu sembuh. Nah saudara, itulah oleh karena kuasa yang ada di dalam setiap yang percaya ini, kita dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan itu. Haleluya, amin. Dan saya sangat yakin saudara-saudari dan gereja Tuhan pada hari ini, kita semua harus sadar akan hal ini, bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang disediakan bagi kita untuk menolong kita, melengkapi kita. Jangan sampai saudara yang sekalian dalam Tuhan, kita pikirkan, wah Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi yang dapat menolong saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus ini katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ada seorang penolong yang siap untuk menolong dan membantu kita, yaitu Roh Allah itu sendiri yang kita sebut Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan saya sangat yakin dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan ini yang menyertai saudara dan saya dan gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita akan melihat banyak perkara-perkara yang besar yang kita lihat terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita bila kita siap untuk melangkah dan melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, untuk melihat orang-orang yang perlu ditolong, yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat akan dilepaskan karena saudara pergi dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan seterusnya, saudara, kita diperkasakan, we are empowered. Yang seterusnya itu adalah supaya kita dapat membangun kerohanian kita, our spiritual being. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan di dalam kita, kita diberi karunia Roh Kudus. Dan salah satu daripada karunia itu adalah karunia berbahasa roh. Katakan karunia berbahasa roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah untuk menolong kita membangun roh kita. Haleluya. Kita lihat di dalam 1 Korintus bab yang ke-14. Ayat 4e dia katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus memberikan apa yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus itu menyertai kita. Dan dia datang dengan karunia. Haleluya, untuk melengkapi kita lagi di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita. Dia menolong kita. Saudara yang sekalian Tuhan, untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, untuk meluahkan hati kita kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita mau mengucapkan kata-kata keluhan hati kita,
dengan bahasa kita sendiri, dengan vocabulary kita sendiri, kita sangat terbatas. But when we start to pray in tongues, bila kita mulai berbahasa roh, tidak ada yang dapat membatasinya. Kata firman Tuhan, manusia tidak dapat mengerti bahasa yang kita gunakan itu, tetapi Tuhan itu mengenal dan Dia mengetahui apa keluhan-keluhan yang disampaikan dari hati kita. Itu saudara yang sekalian Tuhan, dan saudara yang sekasih di dalam Tuhan, yang berbahasa roh itu, saudara yang sekalian Tuhan, ini pengalaman saya secara pribadi juga. The more I speak in tongue in my own devotional time, saudara, roh saya dikuatkan, roh saya disegarkan, dan itu menyebabkan saya terus bersemangat dan terus teruja untuk melayani Tuhan. Haleluya, amin. Di masa PKP ini, walaupun masih di rumah, saya katakan saya tidak berhenti untuk melayani, karena hampir setiap hari ada pelayanan melalui handphone, melalui WhatsApp yang akan berhubung terus dengan jiwa-jiwa. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, that is why sometimes when I wake up in the morning, ada saja nama-nama yang Tuhan taruhkan di hati saya ataupun pikiran saya, dan saya akan menghubungi mereka dan bertanya kabar kepada mereka. Ya, memang ada di antara mereka itu yang memang di dalam pergumulan, di dalam masalah. Dan pada waktu saya berbicara kepada mereka, "Hey pastor, macam mana engkau tahu saya ada masalah?" Saya katakan, saya tidak tahu, but I know that it is the leading of the Holy Spirit to lead me to connect with somebody. Saudara yang sekali dalam Tuhan, ini yang terjadi. So semakin hari I get excited as I continue to fellowship with the Holy Spirit. Jadi saudara yang sekali dalam Tuhan, jangan sia-siakan pemberian Tuhan, penolong yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan pada hari ini. Untuk setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan hari ini, mulai bangun hubungan, build up your relationship dengan Holy Spirit. Penolong pribadi yang telah diberikan untuk menyertai kita, tidak kira di mana kita berada. Haleluya. Setiap hari, setiap detik Anda boleh bersekutu dengan Dia. Waktu Anda di dalam kereta kalau memandu, you still can speak to Him, you can talk to Him. Dan Roh Kudus yang sama juga yang akan menghidupkan firman Tuhan. Pada waktu Anda sedang membaca firman Tuhan, Roh Kudus inilah yang akan menjadi penasihat, yang akan menjadi penolong Anda, yang akan menjadi guru, yang akan menjadi pengajar untuk Anda. Haleluya. Untuk membukakan firman Tuhan itu untuk saudara. Haleluya. Dan firman itu menjadi hidup bagi saudara. Itu sebabnya pada siang hari ini saya mengajak Anda mulai membangun hubungan dengan Roh Kudus, pribadi yang Yesus katakan diberikan, diutuskan kepada murid-muridnya ini. Haleluya, amin. Dan yang kedua, M-nya itu adalah mindset renew. You see, as the Holy Spirit continue to do His work in you, engkau pikiranmu mulai dibaharui, engkau mulai memikir sesuatu ataupun perkara-perkara yang daripada Tuhan. Karena Roh Kudus selalunya akan menyampaikan apa yang dia dengar daripada Bapa Surgawi. Sama seperti Yesus katakan, selalu Dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh Bapa kepada Dia. Dan Roh Kudus yang menyertai kita, Dia akan menyatakan apa isi hati Tuhan untuk kita. Haleluya. So renew our mind, mengubah pikiran kita. Mindset renew. Katakan mindset renew. Haleluya. Pemikiran kita akan dibaharui as we continue to fellowship with Him. Bila kita mengizinkan Dia untuk berkarya di dalam kita. Haleluya. Di era yang sangat maju ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang sangat canggih dengan teknologi, manusia mulai berpikir yang dia boleh berdikari tanpa Tuhan. Saudara, kalau Anda memikirkan demikian juga, engkau salah. Roh Kudus dapat menyadarkan kita untuk beralih daripada independen, daripada bergantung kepada diri sendiri, untuk become dependent upon God. Dia dapat mengalihkan kita daripada kebergantungan kepada diri usaha kita sendiri kepada bergantung dengan Tuhan. Jadi saudara, mindset being renewed, dan juga saudara, dia juga memampukan kita untuk mengadaptasi dengan perubahan. Apalagi dalam keadaan kita sekarang ini, kita sangat memerlu untuk mempersiapkan diri kita untuk mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Cara kita
membuat pelayanan yang dahulu tidak dapat lagi kita lakukan dengan cara yang sama pasca PKP ini. Banyak perkara yang berubah. Yang berbisnis, dia harus siap untuk memikirkan cara baru untuk berbisnis. Yang bekerja, cara kerjanya harus siap untuk mengadaptasi dengan perubahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penolong yang diberikan oleh Tuhan ini, yaitu Roh Kudus, dapat memampukan Anda untuk mengadaptasi dengan apapun perubahan yang terjadi. Haleluya. Saudara, kalau Anda tidak dapat mengadaptasi dengan perubahan yang ada, engkau akan stres dalam kehidupanmu. Engkau akan mulai kecewa, frustrasi dalam kehidupanmu. Tetapi saudara, orang yang memiliki roh Tuhan itu di dalam dia, yang siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan dia, dia senantiasa segar, excited untuk melihat hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupannya. Amin. Dan saya sangat yakin di waktu seperti ini, gereja-gereja Tuhan perlu sadar akan hal ini, betapa kita perlu pertolongan pimpinan Roh Kudus Tuhan itu untuk menyertai, melengkapi gereja, supaya gereja dapat mengadaptasi dan relevan dengan keadaan perubahan-perubahan yang terjadi di masa-masa akhir ini. Haleluya. Amen. Nah, kita harus siap untuk menghadapi perubahan dengan keadaan selepas PKP ini. Saudara yang sekalian dalam Tuhan, kita perlu terima sebagai the new normal. The new normal menjadi satu kebiasaan yang baru bagi kita. We have to be ready to adapt to the new normal. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang sekalian, jangan ketinggalan, jangan takut juga menghadapi perubahan ini. Ada penolong yang diberikan Tuhan untuk melengkapi, untuk menolong saudara dan saya. Maka itu sebabnya gereja, sekali lagi saya katakan, perlu pertolongan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita dapat mengadaptasi di dalam pelayanan-pelayanan kita, supaya pelayanan ini tetap dapat relevan dan efektif selepas PKP ini. Dan C-nya, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia menyebabkan kita confidence. Katakan confidence. Dia menyebabkan kita berkeyakinan. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan Tuhan, dan Roh Tuhan inilah yang akan memberikan kita keyakinan. Katakan keyakinan. Nah, di dalam kehidupan ini there is always a tendency for us to fall back into anxiety, fear of uncertain future. Selalu ada kecenderungan untuk kita mengalami kekhawatiran, kebimbangan akan masa depan yang tidak menentu. Apalagi dalam keadaan dunia menghadapi pandemik COVID-19 ini. Nah, Roh Kudus ini, dia akan meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggal ataupun membiarkan kita. Amen. Dan Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya sebagai orang percaya akan meyakinkan kita bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan meyakinkan kita, meyakinkan saudara bahwa Anda memiliki kehidupan masa depan yang penuh harapan. Dan Roh Kudus ini meyakinkan bahwa Anda adalah anak Allah. Haleluya. There is a big difference menjadi seorang anak dengan seorang yang yatim piatu. Saudara, sebagai anak, saudara mewarisi segala apa yang dimiliki oleh Bapa. Dan seterusnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam yang terakhir, yaitu O-nya itu adalah overcomer. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya menyebabkan kita menjadi orang-orang yang menang. Katakan orang-orang yang menang. Overcomer. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan juga, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, dikatakan lebih dari orang-orang yang menang. Wow, ini luar biasa.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Because God love you and I, and He has won. Seperti mana yang saya khotbahkan pada khotbah saya yang lalu. Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, Dia menyediakan pengampunan kepada kita, bagi kita. PKP-nya itu, Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan pengharapan, Dia telah memberikan kemenangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, ingatlah bahwa saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi saudara yang sekali dalam Tuhan, bila mana ada pikiran yang negatif, ada perasaan, itu perasaan ya. Ya kadang-kadang kita terlalu bergantung dengan perasaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan biarkan perasaan itu mengalahkan Anda, perasaan yang negatif. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara yang ada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, murid Yesus, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah orang-orang yang menang. Mereka tidak takut mati. Sebelum Yesus naik ke surga, saudara, mereka adalah pengecut. Mereka adalah orang yang pernah menjadi takut. Tetapi apabila pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka menerima kuasa, mereka dilengkapi dengan authority. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka tidak pernah merasa takut lagi. Mereka bergerak maju dengan penuh keberanian, bahkan siap untuk mati bagi Kristus. Demikian saudara yang sekalian Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan pada hari ini saya juga katakan bahwa demikian juga pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Apabila engkau mengenal kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Roh Tuhan yang diberikan di dalam saudara, Dia melengkapi saudara dengan otoriti, dengan kuasa, sehingga apapun cabaran yang kau hadapi, pergumulan yang kau hadapi, engkau adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Jadi maka itu saya katakan jangan takut. Katakan jangan takut. Di dalam banyak perkara yang terjadi dalam kehidupanmu, pergumulan-pergumulan yang kau hadapi dalam kehidupanmu, saudara yang sekalian Tuhan, mulai bangun hubungan dengan Roh Kudus. Dia akan memberikan di dalammu satu kekuatan. Dia memberikan di dalammu satu keberanian untuk menghadapi apapun cabaran. Haleluya. Saya mau kongsikan juga bagaimana dalam kehidupan saya suatu ketika. Nah, ini berkaitan dengan anak kami yang kedua, waktu istri saya masih mengandung dia. There are many challenges that we face in our life. Dan saya percaya Anda juga ada banyak pergumulan, masalah, cabaran dalam kehidupan Anda yang kau pikirkan, wah, apa yang harus saya lakukan? Tapi saudara, sadar akan hal ini. Dengan pertolongan Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Nah, waktu istri saya mengandung anak kami yang kedua, dan 2 minggu sebelum due date untuk melahirkan anak itu, anak yang dalam kandungan itu masih didapati dalam posisi songsang. Dan dalam keadaan yang songsang ini, apa yang terjadi? Keadaan air di dalam itu sepertinya tidak cukup, dan dokter katakan istri saya harus dibedah. Wah, kami sedih hati juga waktu itu kena harus dibedah. Nah, lagi pun waktu itu di awal mulai pelayanan di gereja itu tahun 2004. Dalam tahun itu baru sekitar 2 tahun BM on the Rock sudah bermula, dan kita ada jemaat sekitar 100 ke dekat 200. Nah, pada hari Minggu pagi waktu itu saya hantarkan istri saya ke hospital untuk siap-siap untuk pembedahan cesarean, itu kata orang putih. Dan pada pagi itu saya hantar dia saya langsung ke gereja untuk khotbah. Nah, apa yang tadi, karena jam 9 mulai ibadah, waktu itu kita satu sesi dan selesai pukul 11. Waktu ibadah itu memang hati saya teringat juga, pikiran saya juga ingatkan istri yang ada di hospital dalam keadaan yang harus siap untuk cesarean, untuk bedah itu. Di dalam masa yang sama jauh dalam hati istri dan saya, kami harap tidak akan melewati pembedahan. Maka pada penghujung ibadah kami pada hari pagi itu, saya minta kepada jemaat untuk berdoa bersama. Berdoa untuk istri saya supaya campur tangan Tuhan. Dengan harapan saya katakan, sebolehnya janganlah istri saya dibedah. Biarlah anak dalam kandungan itu dilahirkan dengan normal.
Nah, saya sampaikan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu hadir karena rohnya yang ada. Waktu kami berdoa itu sekitar 10:30 ke pukul 11 macam itu, antara itu dekat pukul 11 karena normally we finish at 11 o'clock. So just before we close the service, saya jemput mereka untuk berdoa bersama. Pada waktu kita berdoa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita imani dalam nama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak ada apa yang dapat saya lihat terjadi apa-apa di situ. Namun setelah selesai ibadah, saya terus bergegas ke hospital untuk bertemu dengan istri saya. Dan waktu bertemu dengan istri saya temui dia di ward. Dia katakan kepada saya, dokter katakan saya tidak perlu lagi untuk dibedah. Tunggu saja due date. Saya kata, kenapa? Oh, dia katakan, tadi tiba-tiba anak di dalam kandungan ini, dia katakan, dia bergerak, dia pusing, dan dia siap untuk keluar. Dan di dalam posisi siap untuk dilahirkan. Haleluya. Amen. Dan saya tanya, karena saya juga mulai excited mendengar kabar itu. Saya tanya dia kira-kira pukul berapa, jam berapa. Dan dia katakan itu terjadi sekitar antara 10:30 dengan 11 itu. Haleluya. Itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. When we are connected with the Holy Spirit and He move in us, mukjizat Tuhan terjadi. Dan akhirnya istri saya keluar daripada hospital, tidak jadi pembedahan, tunggu sampai due date. Dan anak kami yang kedua itu lahir di dalam keadaan yang normal. Jadi pada pagi hari ini saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian yang lain yang boleh saya kongsikan bagaimana Roh Kudus Tuhan, Ia telah melengkapi dan telah menolong dan telah membantu saya secara pribadi dalam pelayanan dan perkembangan gereja Tuhan juga on the rock adalah karena pimpinan Roh Kudus Tuhan. Jadi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini kita perlu menyadari akan keperluan kita, kebergantungan kita dengan penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus ini, yaitu Roh Kudus Tuhan. Sekarang saudara yang saya kasih dalam Tuhan, this is the era of the Holy Spirit. Sejak Yesus naik ke surga, sejak hari Pentakosta, from that moment until the coming of the Lord Jesus Christ yang kedua kali, this is the era of the Holy Spirit to move on earth. Haleluya. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita, untuk melakukannya melalui kita saudara yang sekalian Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya mau mendorong saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama terus membangun hubungan dan mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kita dan di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Biar gereja-gereja Tuhan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mengalami pemulihan, mengalami revival di hari-hari terakhir ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan itu memang dijanjikan Tuhan dalam kitab Yoel, dalam kitab Kisah Para Rasul juga dinyatakan bahwa hari-hari terakhir itu ada pencurahan Roh Kudus. We are living in a time of apa yang Yesus telah nyatakan itu. Inilah waktunya. Maka saudara yang sekalian Tuhan, gereja Tuhan, ambil kesadaran ini. That Holy Spirit is on the move. Dia sedang bergerak. Gereja Tuhan saya sangat yakin yang terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Kamu akan melihat banyak perkara-perkara yang di luar jangkaan Anda akan terjadi. Haleluya. Dalam beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang saya layani ya terus handphone. Waktu dia mengalami kelumpuhan, ada sakit belakang, kelumpuhan kedua kakinya. Dia dari Miri harus dihantarkan ke Kucing dan di dalam keadaan yang tidak dapat berjalan oleh karena ada sakit belakang. Dan waktu dokter membuat pemeriksaan, salah satu kakinya itu tidak mungkin dapat diselamatkan daripada kelumpuhan itu. Tapi setelah pembedahan, waktu mereka melihat, dia sendiri yang kongsikan ini kepada saya beberapa hari yang lalu setelah pembedahan. Dan dokter juga heran karena dia punya kecepatan kesembuhan itu
lebih cepat daripada yang lain, yang normal. Dan itu satu saya katakan keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, I only can pray for her over the phone, and saya percaya bahwa ada yang juga yang lain berdoa bagi dia. Itulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila kita percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan yang menolong, yang memampu dan melengkapi dan melakukan mukjizat, dan kesembuhan juga terjadi. Jadi pada saat ini saudara, saya mau mengajak Anda untuk menghayati, bahkan untuk mengundang Roh Kudus Tuhan. That you acknowledge Him in your life, in your family, di mana jua Anda berada. Saya mengajak saudara menghayati nyanyian ini dan nyanyi bersama sebagai doa kita. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya saudara yang sekalian Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Walaupun Anda berada di rumah Anda pada saat ini, saya sangat yakin karena Tuhan adalah roh, Dia ada di rumahmu, Dia ada bersama dengan engkau, Dia ada di dalammu. Engkau dapat mengalami kemerdekaan, engkau dapat mengalami pemulihan, engkau dapat mengalami revival di dalam kehidupan pribadimu dan keluargamu, bahkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Haleluya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari tutup mata Anda dan hayati. Fokus kepada Tuhan pada saat ini. Fokus kepada Yesus pada saat ini. Izinkan rohnya Tuhan berkarya di dalammu pada saat ini. Kita nyanyikan satu nyanyian yang berbunyi, berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa
kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Haleluya. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, pada saat ini Anda yang punya kerinduan untuk disegarkan pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kehidupan rohani Anda begitu kering, begitu tandus seperti tanah yang kering. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, engkau sudah mulai mempertanyakan, Tuhan, di mana Engkau? Ya saudara yang sekasih dalam Tuhan, Yesus telah menjanjikan pada waktu dia sebelum dia naik ke surga, dia katakan dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dia katakan bahwa dia akan memberikan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang penolong yang akan menyertai mereka, yang menjadi advocate, menjadi comforter, menjadi penghibur, intercessor bagi mereka, yang akan beserta dengan mereka sampai akhir zaman. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, maka pada pagi hari ini, saudara yang sekalian dalam Tuhan, mulai dambakan, mulai rindukan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara, buka hati Anda. Apapun keadaan yang sedang engkau alami, apapun pergumulan Anda, mungkin pada saat ini dalam persekutuanmu dengan Tuhan, engkau membaca Alkitab sepertinya kering saja, seperti satu cerita sejarah saja. Tapi pada pagi hari ini engkau katakan, Roh Kudus, saya perlukan pertolonganmu. Roh Kudus, saya perlukan penyertaanmu, pimpinanmu dalam kehidupan rohani saya. Saya mau menyatakan pada Anda, hidupmu akan berbeza, kerohanian Anda akan berbeza bila mana Roh Kudus Tuhan mengambil tempat, karena Dia adalah Roh yang lemah lembut, yang tidak dapat memaksakan dirinya, kecuali Anda mengizinkan Dia bekerja dan berkarya dalam kehidupan Anda. Dia dapat berkarya dan Dia dapat berbicara setiap detik dalam kehidupanmu. Dia dapat menolong Anda, memberikan jawaban bagi Anda. Haleluya. Mari saudara, letakkan tangan Anda di dada Anda pada saat ini kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya telah menyampaikan isi hatimu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena janji yang telah Engkau janjikan kepada murid-Mu sebelum Engkau naik ke surga, yaitu seorang penolong yang akan melengkapi, yang akan memimpin, yang akan menolong setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus sendiri, Parakletos, seorang penolong bagi kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kiranya dengan kehadiran-Mu Roh Kudus Tuhan, yang ada dalam setiap yang percaya di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan, ada pemulihan terjadi, ada kebangunan rohani terjadi dalam gereja Tuhan, sehingga Tuhan kami bangkit Tuhan untuk tampil berbeza Tuhan, seperti murid-Mu Tuhan. Pada waktu mereka dilengkapi dengan kuasa, dengan authority, mereka bangkit, mereka mulai bersinar, mereka mulai bergerak, mereka mulai bertindak, mereka menjadi saksi-Mu dan diakui oleh orang-orang yang melihat mereka bahwa sungguh ada Roh Tuhan menyertai mereka, dilengkapi dengan kuasa. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan pada waktu Engkau ada di bumi. Demikian juga pada kami, Tuhan, bagi kami pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, gereja-Mu akan bangkit bersinar Tuhan pada waktu dan zaman ini, seperti Yesaya katakan dalam Yesaya 60. Tuhan, Engkau berkata Tuhan, untuk bangkit dan bersinar Tuhan, karena kegelapan menutupi bumi, tetapi kami dipenuhi Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami bersinar. Kami berdoa pada saat ini, Roh Kudus Tuhan ambil tempat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pada saat ini yang rindu Tuhan untuk disegarkan, saya berdoa Tuhan pada saat ini, pada waktu dia kembali untuk merenung firman-Mu, Roh Kudus Tuhan memberikan pengahyuan, Roh Kudus Tuhan menghidupkan firman itu di dalam dia. Pada waktu Tuhan anak-anak-Mu berdoa, Roh Kudus Tuhan akan menolong dia, Tuhan menyadarkan dia akan penyertaan-Mu senantiasa bagi dia, untuk meyakinkan dia. Bapa, aku berdoa yang menghadapi pergumulan masalah Tuhan pada saat ini, dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan yang akan menolong dia, menyadarkan dia bahwa ada jawaban yang daripada Engkau, dan kami perlu menanti Engkau Tuhan dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu karena hadir-Mu Roh Kudus Tuhan yang menyertai gereja-Mu, yang melengkapi kami dan memimpin kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan bersama lagi. Kiranya keadaan mengizinkan, kita akan ambil waktu untuk mendoakan secara khusus bagi mereka yang sakit. Jadi bagi Anda yang
yang mengikuti siaran pada hari ini, beritahu kepada mereka yang mungkin ada yang sakit, yang perlukan doa khusus. Mari bersama menonton, bersama ikut bersama, jangan hanya sekedar menonton, tetapi hati Anda bersama juga beribadah bersama, memuji, menyembah Tuhan, dan siap untuk mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan kehendak Tuhan, kita akan mengambil waktu untuk berdoa, walaupun tidak berdapat bertemu secara dekat, tapi saya sangat yakin roh Tuhan yang ada dapat menjangkau di mana Anda berada. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu bagi semua ibu-ibu yang dirayakan pada hari ini. Saya juga ada seorang ibu, saya rindu dengan dia. Hampir 2 bulan tidak berjumpa oleh karena PKP. Saya mengasihi dia. Kiranya kalau dia mendengar juga, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Anda semua ibu-ibu dan semua bapak-bapak, anak-anak semua. Tuhan memberkati Anda semua dan semua yang menyaksikan. Tuhan menyertai Anda sehingga kita bertemu lagi. Thank you once again. God's blessing be upon you.